kita tidak punya satu persepsi yang menelaah lebih jauh tentang bunyi putusan dan keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan Pak Soehartojo, bahwa ternyata di sana ada cacat, ada ilegal di sana, ada problem di sana. Nah, saya kebetulan mantan penyelenggara yang memang hari-hari kita, kalau yang namanya MK itu selalu menjadi rujukan kami di Bawaslu dulu, Bang. Jadi yang namanya pemilu dan semua stakeholder pasti MK menjadi tumpuan terakhir kalau kita mau bicara konstruksi hukum di Indonesia ini. Bagaimana caranya di downgrade terus? Teman-teman bikin video yang mendokumentasikan bahwa Pak Jokowi jelek, Pak Prabowo dikritik. Ini loh Mahkamah Konstitusi kita, kenapa kita nggak keroyok bareng? Saya kaget. Bang, nggak terpikir loh. Kami-kami yang bukan cuma YouTuber ya, kita juga akan peduli terhadap isu-isu politik dan hukum secara nasional gitu. Karena memang tuntutan kita sebagai mantan penyelenggara itu harus belajar juga soal itu, penyelenggara pemilu tentunya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Bersama saya Pudius Ma'rupiang, anak sulung Mulyono. Hari ini di akhir pekan, akhir Oktober, saya akan berbincang tentang isu sepekan yang paling hangat menurut saya adalah tentang sebuah tragedi konstitusi. Kalau saya sih lebih menyebutnya sebagai sebuah tragedi konstitusi, bukan lagi darurat konstitusi. Ya, di mana beberapa kanal YouTube ya dari para penggiat-penggiat media sosial ya, sudah menjelaskan secara rinci, argumentatif ya, dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada. Ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartojo adalah seorang ketua yang cacat prosedural dan tidak sah. Tetapi sayangnya hingga hari ini Mahkamah Konstitusi yang memiliki 9 hakim bungkam. Apakah mereka tidak punya telinga? Bisa jadi. Atau pura-pura tidak mendengar karena kursi kekuasaan sebagai ketua MK ternyata enak. Meskipun tidak sah, Soehartojo masih menduduki kursinya dan tanpa malu. Nah, untuk itu saya sudah berbicara di depan saya ini. Salah satu yang ikut mengangkat isu ini adalah Bang Bill Offside. Nah, kalau di kanalnya namanya Bang Bill Offside ya. Bang Bill Offside. Oke, selamat datang Bill. Alhamdulillah, selamat datang. Penonton Ruang Konsensus, inilah anak muda yang daya juangnya luar biasa. Bang Bill Offside ini nama kanalnya ya Bang Bill Offside. Salah satu anggota dari YouTuber Nusantara. Nah, Bill ini sebenarnya asli Manado. Tapi karena keinginan untuk existing ya di dalam ranah kreatif ya sebagai content creator, Bill harus ekspansi ke Jakarta dan bergabung dengan teman-teman di YouTuber Nusantara. Dalam waktu dekat Bill katanya akan menetap di Jakarta. Amin. Supaya teman-teman di Manado siap-siap kehilangan kau Bill, ya kan? Gitu. Oke, Bill. Kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, Bill kan juga termasuk salah satu yang mengurai ya kan ada cacat prosedural ya yang dilakukan oleh Pak Soehartojo pasca Petun mengabulkan gugatan Pak Anwar Usman ya, yang menggugat hasil putusan MK ya. Nah, tetapi salah satu yang paling ironis menurut saya pasca putusan Petun itu adalah ternyata ya pengangkatan Soehartojo ya menjadi ketua MK ya dibatalkan, dikabulkan permintaannya oleh Petun. Artinya Pak Soehartojo yang awalnya sah karena dipilih melalui pemilihan resmi 9 hakim ya dibatalkan oleh Petun karena tidak sah. Ya karena tidak terbukti Pak Anwar Usman ya melanggar etika berat seperti yang diputuskan oleh Ketua MK saat itu Prof. Jimli dan sialnya, ini sialnya nih Bill. Ternyata Pak Jimli lah yang melanggar etika, kan begitu. Nah, ini menarik. Bill, bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya poin apa yang membuat Pak Soehartojo itu harusnya tahu malu dan kemudian meninggalkan kursinya dan kemudian secara terhormat ya
kembali sebagai hakim konstitusi dan mereka kemudian ya atau menginisiasi 8 hakim lainnya, yuk berdasarkan undang-undang dasar kita rapat lagi, kita pilih lagi. Gimana Bil? Kok mereka ini kok nggak tahu malu Bil? Ya. Pertama terima kasih Bang. Terima kasih pertama adalah karena diundang. Yang kedua adalah karena unpacking ini lewat ruang konsensus itu membuat satu konten yang menghadirkan narasumber yang menurutku sangat kompeten. Awalnya dari sana ya, gitu. Sampai lupa sorry. Pak Dr. Ruliansa ya, Pak Muhammad Dr. Ruliandi. Iya. Beliau menurut saya sangat energik dan sangat argumentatif ketika membuat semacam ilustrasi ternyata bahwa selama ini kita cuma tahu Pak Anwar Usman itu gugat di TUN, kemudian beliau menang, clear sampai di situ. Kita tidak punya satu persepsi yang menelaah lebih jauh tentang bunyi putusan dan keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan Pak Soehartoyo, bahwa ternyata di sana ada cacat, ada ilegal di sana, ada problem di sana. Nah, saya kebetulan mantan penyelenggara yang memang hari-hari kita, kalau yang namanya MK itu selalu menjadi rujukan kami di Bawaslu dulu, Bang. Jadi yang namanya pemilu dan semua stakeholder pasti MK menjadi tumpuan terakhir kalau kita mau bicara konstruksi hukum di Indonesia ini. Sehingga akhirnya saya berpikir ketika Bang Budius mengundang Pak Dr. Ruli untuk kemudian membincangkan problem ini, saya orang yang cukup kaget gitu. Sangat kaget gitu. Kaget sekaligus ternyata kita merasa dibohongi. Ya seharusnya isu ini yang seharusnya kita semua ributin karena ini bicara konstitusional gitu, ya kan? Ketika orang-orang kemarin teriak soal Gibran anak haram konstitusi, orang kemudian menganggap bahwa ada pelanggaran konstitusi, ada problem etik yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman, termasuk juga Pak Jokowi yang dianggap cawe-cawe yang kemudian mengintervensi MK. Menurut saya inilah momentum kita harus dalam tanda kutip kalau kita lagi perang ini serangan balik. Serangan balik. Yes, kan gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah poin apa yang paling penting untuk kita diskusikan dan kita jadikan ini sebagai dalam tanda kutip temuan, yang pertama adalah coba kita berikan edukasi dulu ke publik bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi. Tadi Abang sudah bilang, Prof. Gimli yang menjadi ketua MK yang memutus bahwa Pak Anwar Usman itu bersalah secara kode etik, ya kan? Ternyata secara etik dia juga bermasalah. Di saat yang sama dia sebagai ketua MK, ternyata dia juga menjadi bagian dari anggota DPD RI. Di mana kita tahu Undang-Undang MD3 menegaskan bahwa yang namanya anggota DPD, orang anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan. MK itu ada dana subsidi dari APBN. Berarti dia mendapat 2 gaji satu kaligus dan jabatan sekaligus yang double gitu. Ini sudah problem etik. Nah, yang kedua berarti ketika dia sudah problem etik di sini, maka apapun hasil dari putusan, hasil dari yang dia telurkan dalam konteks walaupun ad hoc waktu itu MK sekarang kalau nggak salah udah permanen ya. Udah permanen ya. Iya, itu bagi konstruksi hukum kita akhirnya jadi cacat, Bang. Bermasalah. Nah, cacat hukum yang dikeluarkan oleh Pak Prof. Gimli adalah menelurkan bahwa Anwar Usman itu bersalah secara kode etik dan kemudian memutuskan adanya pemilihan ulang, pemilihan lagi, mencopot juga jabatan Pak Anwar sebagai ketua MK, mencopot sebagai ketua MK dan kemudian terjadi proses pemilihan. Nah, memang dalam konteks itu terjadi pemilihan karena rekomendasi dari hasil putusan MK, ya kan? Jadilah Pak Soeharto. Itu sah, kan gitu. Karena dalam konteks itu memang yang namanya hakim MK itu kan sebagai ketua harus dipilih oleh para hakim, gitu. Itu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar kita. Nah, yang paling menarik adalah ternyata kalau bunyi atau apa yang ditelurkan dari MK yang cacat hukum itu kemudian menjadikan sosok Pak Soehartoyo sebagai ketua MK itu sudah bermasalah, kan gitu. Itu dulu kita sepakati. Nah, mungkin sebelum ada putusan dari TUN, anggaplah ya masih statusnya. Karena belum ada putusan ya bolehlah kita juga mungkin ya ini namanya semacam kehilafan hukum, ketidaktahuan publik akhirnya sudah sami'na wa ta'na lah apapun yang terjadi oleh MK. Tapi ketika sudah ada TUN, Bang, kemudian ini tidak dijadikan sebagai pelajaran untuk merevolusi MK, maka menurut saya di sini kita melihat bahwa ada potret hakim-hakim yang kita hormati yang mulia itu ternyata juga bermasalah secara etik, kan gitu. Makanya akhirnya
kalau kita lihat bacaan dari putusan MK 60 putusan TUN 604 itu ya kalau nggak salah, itu amar putusannya pertama adalah membatalkan yang namanya Pak Prof Jimli sebagai ketua MK karena dia melanggar etik. Satu. Yang kedua adalah sekaligus membatalkan secara tidak sah yang namanya posisi Pak Soehartoyo sebagai ketua MK. Nah, yang ketiga adalah memulihkan kembali, merehabilitasi nama baik seorang Anwar Usman. Tentu teman-teman jangan berpikir seolah-olah kita sedang melakukan advokasi ke Pak Anwar Usman. Saya kira udah nggak penting lagi gitu kan. Udah nggak relevan soal kita itu. Hanya meluruskan sejarah. Yes gitu. Ini bukan soal Pak Anwar Usman gitu. Karena Pak Anwar Usman adalah iparnya Pak Jokowi, itu nggak penting itu. Anggap saja Pak Anwar Usman udah pensiun kan, dia udah selesai. Dan bukan dalam konteks ayo Pak Anwar Usman jadi ketua MK lagi, bukan. Tapi sekarang walaupun masih berhak. Gitu. Masih berhak karena sebenarnya kalau mengikuti dengan putusan TUN itu seharusnya direhabilitasi sekaligus dikembalikan dong. Iya. Karena tidak sah apa yang menjadi keputusannya Pak Prof Jimli atau MK. Mahkamah Kehormatan itu tidak sah. Artinya dikembalikan, bukan cuma rehabilitasi gitu. Tapi sekali lagi forum ini aku kira kita tidak terjebak untuk menggiring publik agar ayo Pak Anwar Usman kembali. No. Yang kita meminta adalah Pak Soehartoyo ya, yang sampai dengan saat ini yang paling menarik dia punya satu keputusan di mana keputusan yang dia buat sendiri terkait penunjukan dia sebagai ketua MK. Itu aneh ya kan? Itu kan semakin parah. Pelanggaran justru. Bukan cuma pelanggaran gitu. Ini berarti ada yang tapi aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman hakim yang mulia kita ini juga mungkin terlalu brilian secara pemikiran hukum. Jadi mereka seolah-olah, tapi kan mereka bukan dewa Bang. Tetap yang namanya hakim juga ada fase-fase tertentu punya perspektif yang bisa kita kritik. Kan terjadi banyak hal ketika kemudian hakim membuat keputusan tapi ternyata digugat atau kemudian dikritik oleh pakar hukum lainnya. Nah, Dr. Ruli melihat ini sebagai sebuah kepincangan hukum, kecacatan hukum, dan seharusnya kita melakukan banyak pergerakan untuk membolow up ini. Sekali lagi bukan kita menyerang Pak Soehartoyo secara personal, tapi selamatkan Mahkamah Konstitusi kita. Iya, betul. Abang bayangkan Bang, mereka menelurkan satu keputusan-keputusan atau putusan-putusan yang kemudian berkaitan dengan negara kita. Betul. Kemarin kan mereka sudah putusin tuh, pemilu 2029 nanti ada spasi, ya kan? Ada perbedaan jadwal. Pilkada, pemisahan pilkada nasional, pemilu nasional, pemilu lokal. Konsekuensinya adalah di mana antara pemilihan anggota DPR RI dengan Pilpres sama, itu dianggap pemilu nasional. Nah, untuk pilkada dan pemilihan anggota DPRD itu dianggap pemilu lokal sehingga terpisah. Masalahnya adalah kenapa ada extend 2 tahun, 2031 baru diadakan. 2 tahun siapa yang menjabat? Nah, itu kan pertanyaan sampai sekarang. Itu bisa kita katakan putusan itu kan diambil, ketuk palu putusan itu diambil setelah Soehartoyo mengangkat dirinya sendiri tanpa proses pemilihan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Itulah yang membuat posisi Soehartoyo dianggap sebagai cacat prosedural. Gini loh Bill, kita memang bukan orang hukum, tetapi kan sebagai orang terdidik, seorang intelektual, apalagi MK itu kan salah satu syarat menjadi hakim MK itu levelnya itu diaturannya disebut adalah seorang negarawan. Ngeri Bill, negarawan gitu loh. Ya, ditasbihkan sebagai negarawan tuh harusnya punya wisdom, punya kearifan, ya kan? Ngeliat mukanya aja udah sejuk kan gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat wajah Soehartoyo sebagai ketua Majelis Konstitusi, ternyata dia tuh ilegal. Cacat prosedural karena melawan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24. Ini kan nggak masuk akal dan diperparah lagi para hakim MK yang lain, ya kan, membiarkan itu. Apa yang terjadi? Apa ini kong kali kong antara 8 hakim konstitusi dengan Soehartoyo? Nah, ini yang kira-kira Bang Bill ini punya perspektif nggak? Kenapa itu bisa terjadi dan hingga hari ini dibiarkan gitu? Atau jangan-jangan kita bisa berspekulasi secara politis. Pak Soehartoyo adalah tokoh hakim yang kemudian di belakangnya adalah peran partai politik atau tokoh-tokoh politik lainnya yang untuk kemudian memasangkan beliau sebagai hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi. Kita kan tidak pernah tahu. Sebagaimana mereka kemudian menilai Pak Jokowi memasangkan iparnya sebagai ketua MK.
Artinya mereka mau menganggap bahwa Hakim MK atau Ketua MK Pak Anwar Usman adalah orang yang punya afiliasi secara politik. Nah, akhirnya dengan situasi seperti ini bisa saja kita berspekulasi, jangan-jangan Pak Soehartoyo ini adalah orang yang kemudian ditugaskan oleh partai politik atau person politik tertentu untuk memegang kekuasaan di MK karena punya kepentingan untuk mengkonstruksi hukum Indonesia kita. Kita kan bisa berspekulasi. Kenapa demikian? Ya karena seharusnya kalau dia punya integritas, kalau dia benar-benar sebagaimana waktu dia mau dilantik menggantikan Pak Anwar Usman yang lalu, dia mengatakan bahwa saya bersedia dan akan mengikuti untuk menjadi ketua MK karena saya melihat Mahkamah Konstitusi hari ini sudah mulai ambruk karena banyaknya kecurangan, banyaknya keterpurukan, banyaknya itu penyampaian ketika dia sebelum diangkat disumpah waktu dilantik pasca putusan MK dari MK dari Pak Prof Jimli. Dia menyampaikan itu. Dia lupa bahwa sekarang ketika tun itu keluar yang kemudian membatalkan seorang Soehartoyo ini sebagai ketua MK, yang harus dia lakukan adalah mengikuti putusan tun itu. Dengan apa? Ayo, saya ternyata tidak sah, sudah dibatalkan. Walaupun istilah tidak sah tidak ada, tapi membatalkan. Ayo, karena sudah dibatalkan, mari kita rame-rame untuk ya sebagai negarawan, sebagai yang Abang bilang, dan itu kan undang-undang yang menyebutkan itu hakim tinggi kita, hakim yang mulia kita itu. Ayo kita kumpul para hakim, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada 9 orang, termasuk ada Pak Anwar Usman di situ. Mari kita rame-rame untuk bikin satu prosedur sebagaimana untuk terjadinya pemilihan. Bukan penunjukan ketua MK itu, tapi prosedurnya adalah pemilihan. Kita ikuti proses itu, dan kalau memang saya masih jadi ketua, ayo lanjut gitu. Kita juga tidak akan ributin itu, Bang. Bang Bil baca kasih SK yang dia tanda tangani sendiri itu bunyi redaksionalnya seperti apa? Ya, itu nomor 8 tentang bagaimana kemudian dia mengangkat dirinya, yang dia angkat dan kemudian ditandatangani oleh dirinya sendiri. Itu kan gimana logikanya gitu kan? Itu ibaratnya begini ya, biasa seolah-olah MK itu adalah Pak Soehartoyo ini seolah-olah pemegang saham mayoritas. Tapi ada yang menarik, Bang. Dokumen itu kan dokumen publik. Pertanyaannya, kenapa tidak ada di online? Kenapa tidak ada di website? Namanya putusan-putusan, keputusan-keputusan, atau surat lembar negara, undang-undang, peraturan, apapun. Oh, disembunyikan ya? Itu selalu ada di JDIH, selalu ada di website-website, selalu ada bisa diakses secara digital. Pertanyaannya, kenapa surat keputusan pengangkatan sendiri itu tidak dipublish? Yes. Oh, itu jadi pertanyaan. Berarti memang ada unsur sengajaan, bukan lagi kelalaian. Ya, gitu. Ada semacam proses kenapa itu tidak ditaruh di websitenya MK, karena nggak mau ditertawakan langsung oleh satu, misalnya oleh para jurnalis, yang kedua oleh para pemerhati hukum tata negara, ya kan? Ini berarti kan kalau kita lihat secara motif ya. Secara motif ini Pak Soeharto ada motif ini pelanggaran kan gitu lah. Artinya ada niat. Yang terbukti itu kan kalau bukan perintah Pak Soeharto sebagai ketua MK nggak mungkin itu hilang kan gitu loh. Betul. Nah, artinya kan di sini ada mens rea. Sudah main mens rea nih. Pak Soeharto, Anda hati-hati. Kami akan terus kejar sampai Anda turun dari kursi ketua MK yang tidak sah itu. Nah, satu tambahan informasi bagi Bang Bil adalah tentang asal dari sumber dari para hakim konstitusi itu kan ada 9 lembaga yang memasok nama-namanya kan. Makanya jadi 9 ya kan. 3 itu dari Mahkamah Agung. Dan Pak Soehartoyo itu setahu saya dia itu usulan dari Mahkamah Agung karena dia hakim karir ya kan. Dan Pak Anwar Usman juga salah satunya adalah usulan dari Mahkamah Agung ya kan. Baru kemudian usulan dari DPR. DPR. Misalnya yang kita ingat ya Pak Arsul Sani itu wakil dari parlemen dari DPR. Baru kemudian utusan dari presiden. Nah, Saldi Isra salah satu yang sekarang menjadi wakil ketua itu udah ke periode ketiga barangkali ya kan saat ini sebagai hakim MK itu usulan presiden pada saat presidennya adalah Pak Jokowi, gitu ya kan. Nah, jadi kalau tadi Bil mengatakan bahwa bisa jadi ini adalah dimobilisasi atau diarahkan oleh partai politik tertentu atau gabungan partai politik, rasa-rasanya nggak pas karena masing-masing kan mereka tarik-menarik tuh. Betul. Tiga usulnya kan sama-sama netral. Yang terjadi menurut saya, ini dugaannya Bil, antara mereka di luar Pak Usman barangkali, ya kan.
Antara mereka sudah main kedip-kedip mata. Iya. Ya kan, udah tenang aja. Aku angkat diri sendiri aja, toh nggak ada yang tahu. Ternyata sekarang dibongkar oleh Pak Ruli, ya kan. Nah, pertanyaan saya, Bill, orang yang kita juluki ya sebagai negarawan kok nggak punya malu ya? Itu gimana tuh, Bill? Ya, orang-orang seperti ini kan sebenarnya Bang sedang sedang menikmati kekuasaan. Abang kalau mau menilai seseorang, kalau mau menganggap seseorang itu punya harkat dan martabat, berikan dia jabatan, berikan dia kekuasaan, berikan dia power. Dia akan menjadi bijaksana atau tidak tergantung posisinya gitu. Kadang-kadang aku melihat ya, kalau teman-teman hakim ini, bapak-bapak hakim yang mulia, kalau kemudian sudah memimpin, kita tidak pernah belajar dari hakim seperti yang belum lama meninggal dunia yang ada di Amerika itu. Ketika dia mau mengadili orang yang di persidangan, itu penuh dengan rasa empati dan kemanusiaan. Nah, sementara kebanyakan hakim-hakim kita, nah kita lihat juga di Mahkamah Konstitusi. Coba Anda perhatikan, kalau ada orang yang kemudian kemarin tuh ada yang mencoba meminta di judicial review terkait undang-undang keterbukaan informasi publik. Ada yang dari Makassar, Pak Komarudin. Itu dihajar habis-habisan dan diketawa-ketawai oleh hakim-hakim MK gitu. Jadi kadang-kadang saya melihat banyak juga hakim kita, walaupun secara intelektualitas, secara pengetahuan, secara kewibawaan, mereka punya power. Kita acui jempol gitu. Hakim-hakim tinggi kita itu, hakim-hakim yang mulia kita ini orang-orang hebat, Bang. Mereka penulis-penulis buku. Mereka juga tokoh-tokoh nasional. Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Ada kadang-kadang secara psikologi mereka juga bermasalah. Kenapa? Karena punya kekuasaan. Karena merasa elitis gitu. Nah, orang-orang seperti ini, kalau kemudian diberikan jabatan yang sangat strategis, aku yakin akan menggunakan segala cara. Kita nggak usah repot-repot, teman-teman koruptor, teman-teman yang pelaku maksiat politik, sudah itu penjahat lah. Tapi faktanya dalam catatan sejarah kita banyak juga kok hakim yang kemudian korup, banyak juga kok hakim yang mulia itu ternyata juga indikasinya disuap, ya kan? Terus teman-teman mau menganggap bahwa hakim MK kita juga bersih, tunggu dulu, ya kan? Tapi faktanya dalam konteks Pak Suhartoyo ini yang kita lihat adalah apakah dia tidak membaca hukum? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apakah dia tidak tahu bahwa keputusan nomor 8 yang dia buat itu adalah sebuah perbuatan blunder? Nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Perbuatan keputusan yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum. Apalagi melanggar konstitusi. Siap. Dan abang bayangkan dari cacatnya beliau itu, beliau menandatangani banyaknya putusan-putusan MK terkait hal-hal yang baru, terkait yang ada masyarakat yang minta tolong ini di judicial review, tolong ini Pak undang-undang ini tolong diperbaiki, tolong ini diterjemahkan, tolong bagaimana semua putusan itu tanda tangannya beliau. Iya. Nah, makanya ketika abang tadi bilang ini luput dari pandangan, bukan cuma luput. Yang kita kecewa juga teman-teman pakar hukum tata negara seperti minta maaf Bang Ferry, Bu Bivitri, kemarin Prof UGM yang baru nih Pak Bang Rizal Kasapa ini, yang pakar hukum tata negara juga gitu kan, Refli Harun, Mahfud MD. Kok tutup mata hal yang sangat konstitusional ini, hal yang harus kita perbaiki dalam konteks undang-undang dan juga mekanisme kita bernegara. Malah ngurus ijazah, Bang. Ngurus UUS. Ngurusin Pak Jokowi, bagaimana caranya di downgrade terus. Teman-teman bikin video yang mendokumentasikan bahwa Pak Jokowi jelek, Pak Prabowo dikritik. Ini loh Mahkamah Konstitusi kita, kenapa kita nggak keroyok bareng gitu. Makanya waktu aku bikin konten dengan Mas Agri yang mengundang Bang Ruli, ada yang, Bang benar nggak kayak gini? Terus apa sikap kita? Saya bilang cuma 3. Pertama, kita sebagai entitas, sebagai sebuah bangsa, yuk rame-rame ke MK-MK. Ya dong, kita minta ini harus dianulir, disidang kalau diperbaiki. Kalau memang karena ada konsekuensi secara pidana. Saran dari netizen atas kontennya Bang Bill itu, melapor ke Mahkamah Konstitusi agar Suhartoyo disidangkan sebagai pelanggar etika di Mahkamah Konstitusi. Ya kan? MK-MK kan tentunya. MK-MK. Nah, yang kedua kita ke DPR dong, yang kemudian punya relevansi dengan masalah hukum. Nah, yang ketiga adalah kita menyurat secara personal kepada Ketua MK untuk menyadari posisi beliau saat ini. Dan kita berharap ada kenegarawanannya yang untuk ditimbulkan, sehingga itu kita tidak perlu panjang lebar. Kalau 3 ini tidak dilakukan, kenapa kita nggak turun ke jalan, Bang?
Kita demo maksudnya, Yes. mainkan. Kenapa tidak lakukan hal itu Iya, gitu? iya, Ini iya, soal iya. konstitusi gitu. Betul, betul. Jadi jangan pandang enteng dengan kesalahan prosedur, dengan kesalahan teknis dalam mekanisme hukum kita, karena itu akan menghasilkan produk hukum baru. Bayangkan kalau menghasilkan produk hukum baru yang cacat hukum, misalnya terkait undang-undang pemilu misalnya, atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemiluan. Di sana MK punya putusan yang ternyata akhirnya membuat kerugian bagi orang yang misalnya dalam konteks kontestasi melakukan hal itu. Ini juga akhirnya melihat, oh ternyata cacatnya juga sampai ke ketua MK. Ini nggak bisa dibiarin. Teman-teman media, ayo ramaikan. Rismond dan kawan-kawan istirahat dululah masalahnya Pak Jokowi. Ya kan? Istirahat karena sebentar lagi masuk penjara. Dia. Pasti istirahat mereka. Kan itu. Dan itu panjang istirahatnya Iya, Bang. agak bersih lah kan. Iya. Ketika ini kita bahas, dia sudah ditahan lah. Ya. Nah, Bill, jadi kalau kita lihat ya, memang seperti yang Bang Bill tadi sampaikan, ini Pak Suhartoyo ini sebenarnya sudah terkontaminasi enaknya kekuasaan. Padahal sebelumnya memang bagian dari 9 orang hakim yang ada di MK sangat kutu buku, sangat pakar di bidangnya, dan selama ini juga bagus. Tapi ketika udah ada di kursi empuk ketua MK ini Bang. ya, lupa semuanya, Iya. lupa dengan integritas yang dia miliki selama ini. Dia nggak tahu malu juga, enak aja tuh. Pasti. Nggak, kita bayangkan ya, ada di lembaga publik, di lembaga resmi negara, mengangkat dirinya sendiri dan ditangani dirinya sendiri, itu aneh gitu loh. Iya kan? Itu bisa wajar terjadi kalau misalnya kayak saya punya perusahaan, saya pemegang saham mayoritas, saya mengangkat diri saya sendiri, sah, saya yang punya kan gitu loh. Nah, apakah MK punyanya Suhartoyo? Kan enggak, kan gitu. Ini yang harus kita terus ingatkan. Dan saya setuju bahwa ini memang harus kita bikin semacam gugatan atau laporan ya, kita melapor ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Majelis Kehormatan, Mahkamah Konstitusi atau MK supaya memperkarakan, menyidang ya dugaan pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Suhartoyo. Jadi Suhartoyo seperti mengalami kasusnya Pak Anwar Usman yang ternyata memang itu politicking, terbukti kan ya, terbukti politicking. Tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh Pak Anwar kan gitu. Dan sidang petun pun itu sidang terbuka, ya kan gitu loh, resmi jelas tidak ada. Dibuktikan lewat persidangan yang panjang bahwa Pak Anwar tidak pernah melanggar etika seperti yang disangkakan oleh para pelapor. Dan itu bunyi amar putusan. Amar putusannya sangat jelas. Nah, seyogyanya ya supaya Pak Suhartoyo juga menjalankan tugasnya itu nyaman dua pilihan. Satu, mengundurkan diri aja ya kan, atau kemudian mengundurkan diri setelah sidang MK memutuskan Suhartoyo melanggar etika berat ya kan, sehingga harus diberhentikan. Kalau sekali diberhentikan nggak apa-apa, Bel. Kalau PTDH, betul. Kan bikin malu marwah Mahkamah Konstitusi. The Guardian of Constitution itu kan simbol dari apa hebatnya Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 9 orang nih Bil, penjaga konstitusi. Ternyata dia ngelanggar sendiri konstitusi. Ini memalukan. Menurut Bang Bil, memalukan nggak sih? Saya akhirnya menyebut beliau adalah Bapak Haram Konstitusi. Bapak, iya. Kemarin kan ada julukan yang di framing ya, ke Mas Gibran, gitu, betul. Kalau ini telak ya. Iya, kan aja ketua telak kan ya, Bapaknya Haram. Hukum Indonesia kan ini. Nah, itu Bapak Haram Konstitusi. Ini harus Bang. Jadi kita bukan sekedar, memang kita bawaan hari ini sedang bercanda, tapi sesungguhnya ini punya efek yang sangat berbahaya dan sangat negatif dan citra dalam catatan sejarah hukum di Indonesia ini. Sehingga itu saya kira ini menjadi ajakan ya. Konten ini tidak hanya sekedar kita mengisi acara, tapi betul-betul saya berharap ada follow up. Dan teman-teman media, ayo dong undang pakar-pakar hukum kita, undang Pak Ruli, undang orang yang kemudian mungkin relevan dengan teman-teman Mahkamah Konstitusi, bahas. Aiman, ayo undang rakyat bersuara, ya, yang kemarin-kemarin mereka punya konten-konten yang menurutku menarik,
Ya. Teman-teman cokro, ya kan? Unpacking kalau bisa juga lebih melebar, bukan cuma di ruang konsensusnya. Ada majelis yang punyanya Bang Majelis Zulfan. antitesis, Kan itu penting, Bang. Ini harus di-follow up, bukan sekali lagi menyerang Pak Soehartoyo secara personal sebagai Ketua MK, tapi untuk menyelamatkan negara kita gitu. Sudah Pak Prof. Jimli, Anda sudah sehat, Anda sudah selamat. Karena tidak ada ya konsekuensi hukum yang mau dilakukan ke Anda. Tapi sejarah mencatat bahwa Anda adalah ketua MK-MK yang sebenarnya itu bermasalah gitu, ya kan? Kalau kita menggunakan bahasa yang lebih halus ya anggap saja bermasalah, tapi intinya ilegal gitu. Karena Anda tidak layak menjadi ketua MK-MK di masa Anda menjadi anggota DPD RI. Itu batal demi hukum sebenarnya putusannya. Yang kedua, tidak terbukti Pak Prof. Anwar Usman itu adalah orang yang bersalah secara kode etik. Dan ketika ini dibuktikan demikian, maka tutup juga lah definisi tentang hak anak haram konstitusi kepada Mas Gibran. Tidak boleh lagi dimunculkan itu. Itu pemaksaan framing ke ruang publik. Nah, kan? Nah, yang ketiga ya Pak Soehartoyo itu sendiri yang tidak punya legalitas formal lagi sebenarnya beliau sebagai ketua MK. Kalau masih akhirnya bertahan, bukan cuma sekedar beliau sedang bermain politik atau sedang menikmati singgasana kekuasaan, Bang. Kalau beliau masih bertahan, aku merasa jangan-jangan ini orkestrasi juga yang dimainkan, kan gitu. Akhirnya kecurigaanku awal tadi seperti itu. Walaupun secara personal ketua MK, Bang. Ketua MK. Iya. Saya aja kalau diberikan kesempatan menjadi hakim tinggi sudah sehat sekali, udah senang sekali. Levelnya sama dengan presiden. Ya, kan? itu presiden. Bapaknya kita, bapak hukum. Nah, sekarang akhirnya bisa kita bilang bapak haram konstitusi. Mungkin Pak Soeharto ini maunya dilengserkan. Selagi nggak dilengserkan, enak kok, Bu. Ngapain turun enak katanya, ya kan? Ya Pak Soeharto enak ya kursi sebagai ketua MK. Walaupun itu cacat prosedur Anda untuk ada di kursi itu. Enak ya Pak? Wih, mantap Pak. Bang, ada duitnya rakyat loh di situ. Iya. Masa rakyat sia-sia membayar pajak untuk menggaji kepada orang yang melakukan maksiat hukum? Maksiat hukum. Iya dong. Dia udah tahu bahwa dia sudah ada putusan itu, malah dia buat SK pengangkatan dirinya. Pengangkatan dirinya bukan berdasarkan pilihan. Sekarang saya tanya sama Abang. Selain pelantikan atau pengangkatan sumpah Pak Soehartoyo pasca diputuskan lewat MK-MK yang ditelurkan lewat Profesor Jimli itu, yang kemudian menjadikan Anwar Usman sebagai pelanggar etik, kan memang ada tuh sumpahnya. Saya mau tanya, pernah nggak kemudian pasca Tun keluar ada terjadi pelantikan? Nggak ada lagi. Ada pengangkatan sumpah, ada kemudian di follow up media telah terjadi pemilihan suksesi antara 9 hakim itu. Nggak ada. Nggak ada lagi. Yang Cuma satu kali setelah keluar putusan MK. Itu tadi aku bilang. Setelah itu nggak ada lagi. Artinya ada kalau itu yang kita berikan penekanan lagi, artinya ada dua hal yang janggal nih. Ya kan, satu tidak ada pelantikan. Ya kan, harusnya urutannya itu secara prosedur hukum tata laksana yang ada di MK atau hukum acaranya itu. Jadi setelah pemilihan hakim MK, kemudian ya keluar SK dan pelantikan, ya kan, kemudian baru ada semacam publikasi, ya betul. Kan, bahwa ini sudah resmi. Ini kan nggak ada. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya ya, kan terpublikasi kan pelantikannya sebelumnya. Betul. Sekarang pasca Tun mengatakan bahwa membatalkan seorang Soehartoyo, malah yang terjadi adalah mengangkat dirinya. Mungkin begini, kalau misalnya mau dilantik, ya kan, mungkin lucu juga kali ketika dibacakan narasinya berdasarkan SK yang ditandatangani sendiri oleh Pak Soehartoyo telah mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua MK. Makanya karena bunyi redaksionalnya seperti itu, makanya ya kan tidak ada pelantikan. Dan sialnya, ya kan, SK-nya Soehartoyo mengangkat dirinya sendiri itu disembunyikan. Kalau disembunyikan enggak, dan Bang? Itu bisa bagian dari pelanggaran etika lagi tuh, Bil. Iya, panjang ini. Makanya MK-MK ini kalau kita kemudian masukkan ini sebagai sebuah laporan, ya. Tapi sebelum ini resmi secara aduan masyarakat, Bang, ya ini kan sudah ada beberapa konten kreator yang membawa ini, ayolah, kan gitu. Makanya teman-teman yang sekarang sedang mau atau akan atau berencana beracara di Mahkamah Konstitusi, batalkan. Atau teman-teman yang sudah beracara kemudian digugurkan atau lewat putusan MK itu Anda dirugikan, segera lakukan tuntutan. Kita bergerak bersama. Nggak peduli kalian ini di barisannya siapa, intinya siapa saja kalian yang pernah beracara kemudian merasa dirugikan oleh putusannya Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani putusan itu lewat ketua yang Bapak Haramjada itu,
Mari kita rame-rame untuk Bapak haram konstitusi. haram Bapak haram konstitusi. Sorry. Ya, minta maaf ya, redaksi ini akhirnya kita munculkan karena memang kita terbiasa dengan ruang publik kita yang sedang mengkoar-koarkan bahasa-bahasa yang kasar, Bang. Jangan heran kita sekarang di televisi atau di YouTube berbicara ya apa adanya gitu. Karena ternyata hukum kita, potret elit politik kita dan elit hakim kita tidak memancarkan dan juga tidak mencitrakan sebagai person-person yang punya pribadi yang bertanggung jawab. Mungkin mereka baik, tapi tidak bertanggung jawab. Kenapa saya bilang nggak bertanggung jawab? Mbok ini Bapak konstitusi kita, ketuanya, kok bisa menggunakan jabatan yang secara prosedur bermasalah, yang kemudian selain prosedur, ya secara personal juga kayaknya tidak negarawan sebagaimana amanah undang-undang. Kalau negarawan minimal, kalaupun dia tidak mau mengundurkan diri atau teman-teman 9 hakim di MK itu melakukan revolusi atau perubahan, minimal mbok ya bikin klarifikasi lah di website. Minimal ketika ada podcast yang mengulas ini secara terang benderang bahwa beliau itu tidak sah menjadi ketua MK, dia press conference dong, Itu bantah. Sampaikan argumen-argumennya. Kenapa saya merasa ini tidak bersalah, bahwa ini adalah sah. Sampaikan argumennya, mari berdiskusi kan gitu. Jangan diam. Nah kalau diam ya persepsi terbentuk akhirnya. Betul. Satu, Pak Suhartoyo nggak punya malu, ya kan, karena nggak berani membantah. Yang kedua, MK sengaja menutupi aib ya ketuanya. Ya, padahal dia tahu Pak Ketua nggak benar, tapi ya udah daripada kita kena skor kalau kita tegur ya kan, bisa jadi seperti itu kan gitu loh. Nah ini sebenarnya implikasinya berbahaya kalau menurut saya, Bill. Kenapa implikasinya berbahaya? Itu ingat nggak, Bill? Itu kira-kira keputusan dia mengangkat dirinya sendiri itu akhir 2024 atau kalau nggak salah akhir 2024 ya. November kan itu. Nah, jadi kalau kita runut salah satu keputusan penting yang terkait dengan arah politik ke depan itu setelah dia mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua MK itu adalah putusan GR tentang presidential threshold yang 0%. Ya. Artinya apa? Para partai politik ya kan, ini boleh digugat lagi nih. Kalau Anda ingin menggugat putusan yang menghapus presidential threshold itu menjadi 0%, kenapa ini layak digugat? Karena yang menandatangani keputusan itu adalah seorang ketua MK yang ilegal, yang melawan konstitusi, yang bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jadi karena itu ini fatal demi hukum, harusnya keputusan yang diketok, yang ditandatangani oleh salah satunya Pak Suhartoyo selaku ketua MK batal demi hukum. Kenapa batal? Karena ketuanya bermasalah secara hukum, ada dugaan kuat, ya. Ini adalah rekayasa ya nggak, Bill? Ya kan? Jadi kalau Bill mengatakan tadi Bapak haram konstitusi. Ini baru paten, Bill. Karena apa? Paten ini barang, Bang. Kalau dulu ada istilah anak haram konstitusi, itu kan framing. Karena runutan logikanya nggak masuk. Ya kan? Kalau ini pas benar ini. Ya kan? Pak Suhartoyo yang mestinya sebagai penjaga konstitusi, ya penjaga jangan sampai ada aturan-aturan hukum ya yang terkait dengan negara yang bertentangan dengan konstitusi, nggak ada. Kok ketuanya melanggar konstitusi? Ini udah istilahnya, aduh ini zaman makin gila nih, Bill. Padahal dipanggilnya yang mulia loh, Bill. Yang mulia hakim konstitusi dan luput sama media. Ini yang sangat disayangkan tuh, luput sama media. Abang juga kesalahannya kenapa nggak ngundang beliau ke sini, Bang? Ya, karena begini. Oke. Kalau misalnya kita sudah mencoba mengetengahkan ini ke publik, ada temuan ini, kita kan berharap mereka respon. Unpacking Indonesia ini kan sebuah kanal yang terbuka untuk umum, bisa diakses dan dihubungin oleh siapapun. Lokasi alamat kita pun sangat terang benderang, ada di internet gitu ya. Kalau memang merasa keberatan dengan temuan-temuan yang kita diskusikan di ruangan ini, ya kan bisa datang ke sini atau membantah, atau kita siapkan ya ruang untuk memberikan hak jawab. Itu nggak ada, Bill.
Udah 2 minggu, Bang, ya? Pertanyaannya adalah nggak ada itu, apa karena nggak berani karena Iya. tahu ini salah, ya kan? Atau nggak peduli? Nah itu kan. Kalau menurut Bill yang mana itu? Dua-dua, Bang. Dua-dua. Jadi dua-dua ini, karena sekali lagi ini bukan peristiwa baru kemarin, ya. Abang ngangkat, Bung Ijan lewat Ponsatu TV-nya ngangkat, aku juga sama Mas Agri ngangkat isu ini. Udah rame sebenarnya, ya kan? Pak Ruli juga ternyata ada beberapa media online itu menuliskan berita, tapi mengangkat dari pembahasan dengan unpacking, bukan lewat ruang konsensus. Pak Ruli sudah kesana kemari juga lewat, ya tentu yang kita yang ngundang-undang, karena saya kaget, Bang, nggak terpikir loh. Kami-kami yang bukan cuma YouTuber, ya kita juga akan peduli terhadap isu-isu politik dan hukum secara nasional gitu, karena memang tuntutan kita sebagai mantan penyelenggara itu harus belajar juga soal itu, penyelenggara pemilu tentunya. Kita kaget kok Pak Ruli bisa menemukan. Tadinya jujur saya langsung searching tuh, saya browsing. Jangan-jangan Pak Ruli ini nggak nyampe nih. Mungkin beliau salah perspektif. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ruli benar semua. Satu, benar-benar tidak terdokumentasikan pasca putusan Tun bahwa yang namanya Pak Soehartoyo itu intinya gak cacat, ya seharusnya diganti atau dijadikan proses pemilihan ulang, itu nggak ada. Yang kedua, Prof. Jimli Sidik sebagai Ketua MK dipastikan itu juga tidak sesuai dengan prosedur karena rangkap jabatan. Yang ketiga, kita tidak mendengar informasi ada semacam rapat pleno atau semacam forum hakim-hakim yang menentukan siapa yang jadi ketua dan melakukan proses pelantikan atau pengangkatan sumpah. Itu nggak ada semua. Saya pelajari, iya juga ya. Dan amar putusan itu sangat jelas. Nah, diperparah dengan SK keputusan, surat keputusan pengangkatan penunjukan dirinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi hal ini berarti nggak boleh didiamin. Makanya saya dengan teman-teman ini kita nggak boleh berhenti gitu. Kita jangan cuma karena sekedar ngejar apa istilahnya algoritma di YouTube, kemudian kita lupakan bahwa ada masalah yang lebih krusial. Teman-teman yang sekarang bikin 4 jam dirty vote itu yang sudah yang keberapa itu yang keempat ya. Kenapa nggak bikin setengah jam aja lah, nggak usah 4 jam, setengah jam aja bahas ini. Bang Ferry Amsari, teman-teman yang selama ini nyerang Pak Jokowi atas nama hukum tata negara, yang menyebut bahwa Gibran Rakabuming Raka itu sebagai anak haram konstitusi, please, ini momentum yang tepat. Teman-teman yang punya YouTube dengan konten dan punya pembahasan tentang politik yang rame-rame, yang selalu narasumbernya orang-orang hebat, please, undang lagi yuk, bahas soal ini. Pak Ruli dihadirkan, Hakim MK kalau perlu juga didiskusikan. Kita kepingin belajar hukum sekarang. Teman-teman jangan luput dari masalah ini. Saya pernah tanya ke Pak Ruli itu ya, narsum kita Bill. Beliau kan memang doktor hukum tata negara. Saya pernah challenge Pak Ruli, Pak, siap nggak berdebat dengan Pak Soehartoyo, ya, bahwa dia itu sah kok. Sangat siap kalau perlu last gitu. Saya berdebat dengan Pak Soehartoyo. Saya yakin saya bisa mengalahkan argumentasinya Pak Soehartoyo kalau merasa dirinya itu menjabat sebagai Ketua MK sah. Berani nggak? Berani, saya siap. Berarti artinya begini, secara tataran akademik ya, dan fakta-fakta dan data aturan hukum nggak bisa mengelak. Nggak bisa. Ya, di mana dia mengatakan dia sah? Apakah misalnya ada jurisprudensi sebelumnya yang mau dipakai sebagai acuan? Kan nggak pernah ada. Misalnya apakah di era MK sebelumnya, dari zamannya Pak Jimli, dari zamannya Pak Mahfud, dari zamannya siapa yang PBB, Hamdan Zulfa, ya kan, sampai ke terakhir Pak Anwar Usman, ya kan? Yang masuk penjara juga ada kan? Siapa itu? Akil. Iya. Aduh. Ini apa Pak Soehartoyo? Nah gini Bill. Tunggu Bang, atau jangan-jangan beliau, ya itu tadi jurisprudensi, jangan-jangan memang ada kayaknya SK-SK seperti itu. Tapi enggak sih. Dalam catatan sejarah semua mekanismenya. Jurisprudensi itu kan bisa juga ditelaah dan bahwa jurisprudensi yang dipakai itu ternyata juga melanggar prosedur atau cacat. Cacat dalam arti memang bertentangan dengan konstitusi. Itu layak untuk dikatakan cacat karena bertentangan dengan bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara. Itu kan tertinggi. Konstitusi itu kan tertinggi, Bill. Betul. Nah, jadi gini, Bill. Mungkin kita hanya fokus kepada kesalahan dan kemaruk ya, kalau orang sekarang ini kemaruk ya, Pak Soehartoyo.
Saya juga sebenarnya pengen tahu juga kenapa 9 hakim. Kan mereka itu 9 berarti 8 hakim. 8 hakim. Atau mayoritas hakim lah. Ya. Pak Anwar Usman kan pernah menyuarakan ini, Bang. Oh, Pak Anwar pernah ya? Iya, pasca beliau petun itu kan cuma tidak dibawa media secara maksimal dan situasinya kan sangat konflik saat itu. Mayoritas hakim Iya, MK lah ya. betul. Kenapa pada diam ketika sadar bahwa Pak Soehartoyo ini adalah cacat sebagai ketua MK? Artinya apa? Kita akhirnya jadi berpikir mereka kan sudah ditasbihkan oleh hukum di negara kita bahwa mereka negarawan. Ternyata enggak, Bill. Berani saya katakan sekarang, tidak semua hakim konstitusi itu adalah negarawan. Nggak taunya mereka juga adalah politisi, praktis juga. Mereka juga pemain. Betul. Mereka juga masih berharap kekuasaan. Betul. Ya kan? Mereka adalah orang yang bisa mempermainkan undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka. Dari fakta ini, dari kejadian Pak Soeharto yang nggak mau mundur dan kemudian didiamkan oleh para hakim MK yang lain, layak kita untuk mengatakan sebagai rakyat bahwa the guardian of constitution yang disematkan ke mereka itu omong kosong alias omon. Ini sepakat nggak, Bill? Sepakat. Aku kemarin kan pernah diskusi sama Bang yang sekarang jadi Kepala Staf, Bang Kodari. Waktu beliau juga mengkritik soal putusan MK yang berkaitan dengan pemilu yang akan datang. Dia bilang ini MK kok jadi tidak Mahkamah Konstitusi lagi ya, menjadi Mahkamah Inkonstitusi gitu. Kan gitu, udah bukan MK tapi jadi MI. Tapi ingatlah Bang, semua ini prosesnya, problemnya bukan problem Mahkamah Konstitusi, tapi personal hakim. Ayolah Pak Soehartoyo dengan segala hormat ya. Sebelum kemudian terjadi pergerakan massa misalnya, kita sih berharap beliau dengan elegan dan dengan kenegarawanannya untuk mengambil langkah tegas dan langkah bijak, turun dari jabatan sebagai ketua dan silakan 8 hakim MK kemudian melakukan proses agar ini bisa kita lihat bahwa ada niat yang baik dari beliau. Kalau memang sampai dengan saat ini juga belum ada, aku berharap sih minggu depan harus ada respon lah Bang. Kita berharap seperti itu gitu. Dan rakyat barangkali mungkin menganggap bahwa isu terkait ketua MK ini tidak berkaitan dengan hajat hidup secara langsung. Oke, mungkin teman-teman media yang menganggap bahwa isu tentang MK yang bermasalah ini tidak menampilkan dan menghasilkan cuan. Oke. Tapi ingat, ini menyangkut konstitusi kita gitu. Negara kita kan negara yang diatur secara hukum gitu. Abang bayangkan semua putusan-putusan pasca beliau kemudian memposisikan diri sebagai ketua MK yang di dalamnya sudah diamar putusan tun bahwa cacat dan juga tidak sah, tapi tetap beliau mengeluarkan putusan. Bagi saya ini sebuah potret bahwa negara kita sedang tidak sehat, Bang. Ini harus kita rame-rame. Aku sih berharap turun ke jalan kalau memang yang 3 hal kita mau lakukan MK tidak direspon, kemudian ke DPR tidak direspon, kemudian juga meminta menyurati secara personal, secara ketua Mahkamah Konstitusinya tidak direspon, kita turun ke jalan. Ini harus. Beberapa ormas sudah mencoba menghubungin saya, Bang Bill, bahwa mereka minta pendapat saya bagaimana kalau kita demo aja MK. Oh, saya bilang ngapain demo? Jangan demo, saya bilang. Kepung MK, saya bilang. Kenapa dikepung, Bang? Kan ketua MK-nya cacat. Yang Anda sampaikan sudah benar, ya kan, betul. Dikasih bahan-bahannya, oh mereka alasan kenapa ingin demo di depan kantor Mahkamah Konstitusi karena mereka membaca dari media, dari YouTube, ya kan, dari sosial media bahwa Pak Soehartoyo ya harusnya segera turun karena tidak sah. Ya kan orangnya jangankan turun, pura-pura budok katanya kan gitu. Dan pihak sekretariat Sekjen Jenderal MK pun diam. Harusnya kalau ingin membantah, bantah saja sehingga ada dialektika. Ya kan ketika informasi ini berjalan satu arah, artinya apa? Tidak ada bantahan. Layak dikatakan bahwa informasi yang disampaikan ini benar adanya, bukan fitnah gitu loh. Betul. Kan dan Pak Ruli adalah seorang pakar. Dia tentu berdasarkan bukti-bukti dan analisa yang bisa dicerna. Ternyata beliau adalah saksi ahli ya waktu dalam kasus gugatan Pak Anwar Usman. Nah, itu. Artinya apa? Pak Ruli sangat mengerti posisinya. Betul. Karena di dalam pertarungan pada saat membela Pak Anwar, ya kan, Pak Ruli kan berarti tahu persis dalil-dalil yang dituduhkan bahwa Pak Anwar melanggar etika dengan fakta-fakta.
keok. Yes. Artinya bisa meyakinkan Pak Ruli sebagai saksi ahli, bisa meyakinkan Hakim Petun bahwa memang tidak ada pelanggaran etika. Ya. Cuy. Itu aku rasa penting, Bang. Jadi ini intinya secara pribadi kita senang ya dengan Pak Ruli yang membongkar ini. Kita nggak bayangkan kalau seandainya ini sudah terjadi, sudah sekian lama, sudah bahkan beliau masa periodenya sudah habis, baru kita sadar. Akhirnya kayak Pak Prof. Jimli juga, kita baru nyadar setelah beliau. Berarti gini, Bill, layak kita gitu. sematkan seperti kita mengutip istilahnya Mr. Q, ya kan, bahwa sekarang Mahkamah Konstitusi turun derajat menjadi MI, bukan lagi MK, Mahkamah Inkonstitusi. Jadi ketua MK juga sekarang berubah menjadi ketua MI. Ya, ketua Mahkamah Inkonstitusional. Ya, ibarat kalau di pendidikan dia MI itu madrasah ibtidaiyah. Jadi dia kembali menjadi anak SD gitu, tidak lagi pakar hukum, tidak lagi ahli hukum, kan gitu. Ya karena dia tidak menyadari itu. Sadar sih sebenarnya. Atau sadar atau bagaimana, Bang? Nah, harusnya sadar. Itu yang saya bilang, Bill. Kalau kursi kita ini kan nggak empuk, Bill. Ya kan, ya nggak enak lah, ya kan. Makanya kita bawanya ingin segera cepat berdiri dari kursi ini, ya. Kalau kursi ketua MK, Bill, waduh nyamannya, fasilitas, kemewahan, privilege, ya kan. Dan kebanggaan apa yang diharapkan oleh Pak Suhartoyo ketika jabatan itu diambilnya, ya diraihnya dengan cara-cara yang tidak wajar, tidak pantas dan tidak patut, Bill. Gimana, Bill? Tidak ada yang bisa dibanggakan, Bang. Malah ini menjadi catatan buruk Republik Indonesia. Dan ingat, ini bukan cuma soal masalah Pak Suhartoyo. Ini menjadi catatan buruk bagi kita yang tahu ini. Saya merasa buruk juga, Bang, kalau kemudian saya sudah tahu, terus saya cuma cuap-cuap di media. Saya merasa anak sejarah Indonesia yang juga tidak punya andil yang baik kalau kemudian ada kegagalan dan ada masalah di konstitusi kita, kemudian kita diam. Sehingga itu kita tidak boleh diam. Ini satu hal yang harus jangan dilupakan. Yang kedua adalah, itu tadi yang aku bilang, kita harus menarik pikirannya teman-teman yang hari ini selalu menjadi tokoh nasional sebagai pemikir, sebagai pengamat dalam konteks masalah konstitusi kita. Ayo dong bersuara. Harus kita lakukan. Kalau enggak, Pak Suhartoyo akan tetap merasa nikmat dengan jabatannya, singgasananya, yang akhirnya membuat dia itu terina-bobokkan, dan dia lupa bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Saya nggak tahu apakah kemudian orang yang melanggar secara konstitusi ini juga kalau mau dikontekskan dalam masalah agama, itu seperti apa gitu. Apakah include juga nggak masalah dosa di situ? Bayangkan hakim itu kaki kanannya itu, Bang, masih di dunia, tapi di kirinya itu sudah di akhirat gitu ya. Syukur-syukur kalau di akhirat itu surga. Ya kan? Separuh kakinya ya. Iya, separuh kakinya gitu. Jadi saya kira inilah pentingnya, aku pikir lewat ruang konsensus perlu kita dorong kembali soal Pak Suhartoyo ini untuk menyadari posisinya gitu. Harus, Bang. Ini sekali lagi Bapak haram konstitusi. Apakah pernyataan Bang Bill yang terakhir ini bisa dianggap sebagai closing statement atau ada closing statement yang lain? Ya, aku pikir dalam konteks Pak Suhartoyo kita nggak usah panjang lebar. Yang paling utama adalah dia segera harus kemudian mengundurkan diri. Kita tuntut kenegarawanannya. Sekali lagi, kalau tidak mau disebut sebagai anak haram, Bapak haram konstitusi, segera turun. Kalau tidak, sejarah sudah membuktikan itu, Bang. Baik, luar biasa. Anak muda yang tegas, jelas, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Bang Bill. Terima kasih, Bang. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ya, kita merasa bahwa ya situasinya bukan lagi ini gawat konstitusi, tapi sudah darurat konstitusi. Nah, apakah ya Mahkamah Inkonstitusi itu yang kita banggakan saat ini? Karena ternyata nggak layak lagi kita memanggil atau menyebut nama MK atau Mahkamah Konstitusi sebagai MK, tapi lebih tepatnya seperti yang diusulkan oleh Mr. Q, ya, atau sekarang menjabat sebagai KSP, Mahkamah Inkonstitusional. MK sudah berubah menjadi MI, Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Inkonstitusi. Kenapa? Karena Ketua MK yang sekarang, Pak Suhartoyo, tidak sah mestinya sebagai Ketua MK. Karena dia mengangkat dirinya sendiri,
ya kan sebagai ketua MK. Padahal aturannya ketua MK itu dipilih dan diangkat lewat rapat pemilihan para hakim MK, bukan dipilih sendiri. Kalau Pak Suhartoyo nggak turun, kita tunggu tanggal mainnya, kita kepung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.